Audio Jungle. Audio Jungle. Setelah sejumlah perguruan tinggi swasta dicabut izinnya oleh Kemendikbudristek karena melakukan beberapa hal pelanggaran seperti yang dimuat oleh Kak Yatno Bintang sebelumnya, maka calon mahasiswa baru harus perlu waspada, harus hati-hati, dan harus penuh dengan perhitungan yang tinggi supaya tidak merusak masa depan Anda. PLT Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi di Kemendikbudristek, Pak Nizam, mengatakan pencabutan izin operasional sejumlah perguruan tinggi dilakukan untuk melindungi masyarakat. Kita semua tahu ada 52 perguruan tinggi bermasalah, dan dari 52 itu ada 23 perguruan tinggi yang dicabut izinnya. Nah, Kemendikbud melakukan perlindungan, kata Pak Nizam. Perlindungan ini utamanya ditujukan kepada mahasiswa dan penyelenggara pendidikan tinggi yang buruk dan tindak penipuan oleh penyelenggara pendidikan yang nakal. Kami tidak bisa membiarkan masa depan mahasiswa yang seharusnya cerah menjadi redup karena praktek perguruan tinggi yang nakal ini, tegas Pak Nizam melalui siaran pers pada Jumat 9 Juni 2023. Guru Besar Universitas Gadjah Mada itu mengungkapkan beragam pelanggaran yang dilakukan, seperti tidak memenuhi ketentuan standar pendidikan tinggi, melaksanakan pembelajaran fiktif, melakukan praktek jual beli ijazah, dan melakukan penyimpangan pemberian beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIPK, dan perselisihan di badan penyelenggara juga mengakibatkan pembelajaran yang tak nyaman bagi mahasiswa. Memang banyak perguruan tinggi yang bertikai, pemilik yayasannya bertikai karena pemiliknya itu sudah banyak yang meninggal, kemudian ahli warisnya rebutan sehingga kampus itu menjadi goyah. Kemudian ada kampus yang dosennya tidak sesuai dengan bidangnya. Lalu ada kampus yang tidak sesuai dengan prospektusnya, lewat poster-posternya tidak sesuai. Kemudian ada kampus yang tidak berizin, dan ada kampus yang akreditasinya rendah, serta ada kampus yang betul-betul tidak ada niat baik. Oleh karena itu, berikut resep memilih perguruan tinggi yang layak untuk Anda. Yang pertama, cek izinnya. Apakah izinnya itu resmi, masih berlaku, dan betul-betul diakui? Itu yang pertama, cek izinnya. Tetapi kalau memang perguruan tinggi ini sudah besar dan memang melakukan pembelajaran dengan bagus, kampusnya bagus, lulusannya bagus, ya kita percaya dengan izinnya lah. Tetapi yang pertama adalah harus dicek izinnya. Yang kedua, silakan dicek kampusnya. Apakah kampusnya representatif? Jangan-jangan kampusnya itu hanya alamat doang, alamat milik orang lain, alamat milik penduduk, atau di sebuah ruko yang jualan apa tapi itu tertera di alamat di situ. Oleh karena itu yang kedua adalah cek alamatnya, cek kampusnya. Yang ketiga, cek reputasi dosennya. Apakah dosen-dosennya itu sesuai dengan bidangnya? Nah, itu bisa dilihat lewat prospektusnya, lewat namanya, gelarnya, dan seterusnya. Itu bisa dilihat. Nah, yang keempat, cek alumninya. Apakah sudah ada alumninya? Kalau sudah, tanyakan ke alumni bagaimana kuliah di situ dan sebagainya. Ketika ada pernyataan, kuliah itu gampang, yang penting lulus nanti dapat ijazah, jangan masuki. Karena itu akan merugikan Anda. Ketika alumni mengatakan, saya tidak tahu kampusnya, saya tahu-tahu belajar lewat online 2 bulan tiba-tiba ada ijazah, itu hindari, ya, hindari. Jadi cek ke alumninya. Nah, yang kelima, cek akreditasinya. Apakah akreditasinya itu baik atau buruk, atau memang belum diurus atau apa. Jadi akreditasi prodi itu sangat penting, ya. Nah, yang keenam, kita akan melihat masa usia kampus itu. Apakah kampus itu kategori baru
atau kategori lama dan memang sudah terkenal di kalangan masyarakat sekitar. Itu yang kelima. Nah, yang keenam, apakah ada tawaran beasiswa yang masuk akal? Jadi ada yang tawaran beasiswanya tidak masuk akal. Oleh karena itu, Anda perlu melihat beasiswa di perguruan tinggi lewat internet, ada apa saja di sana, harganya berapa dan sebagainya. Ketika dia mengatakan harga uang jumlah beasiswa lebih tinggi, menggiurkan padahal kampusnya sederhana dan jelek, jangan percaya begitu saja. Pemerintah sudah menyiapkan beasiswa unggulan, beasiswa Indonesia Maju, kemudian LPDP itu ya, beasiswa Indonesia Maju, kemudian dari beasiswa yang lain, dan beasiswa itu pemberinya juga tidak ngawur begitu. Maka perlu dicek. Nah, yang ketujuh, carilah tempat perkuliahan yang memang ada prosesnya. Jadi sekali-sekali datang ke tempat itu sebelum mendaftar, apakah ada proses kuliah di sana, ada kehidupan kampus di sana, dan seterusnya. Kalau lebih detail lagi, yang kedelapan, cek sarana prasarananya. Apakah perpustakaannya luas, apakah tempat parkirnya, kantornya, dan seterusnya, pokoknya memenuhi. Kampus itu beda dengan sekolah. Kampus itu bisa lebih besar, tempatnya lebih lengkap, karena dia sudah spesifik. Nah, yang terakhir, yang ke-8 ya, cek apakah ada sarana prasarana yang sesuai dengan bidang studi seperti laboratorium, tempat praktek, tempat magang, dan sebagainya. Ketika kampus itu mengatakan itu nanti begini, buktikan. Jadi saran saya kepada mahasiswa yang akan masuk ke perguruan tinggi swasta, perlu dicek. Ya, jangan sekali, 2 kali, 3 kali, dan sebagainya. Dan perlu diingat, perguruan tinggi yang nakal itu jumlahnya lebih sedikit dibanding perguruan tinggi yang baik. Jadi jangan khawatir, banyak perguruan tinggi yang baik yang kadang kita melewatinya. Ya, selamat memilih perguruan tinggi supaya Anda terhindar dari perguruan tinggi nakal. Selamat memilih kampus yang baik, semoga Anda juga terhindar dari kampus yang nakal. Demikian, salam Kak Yana Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.